Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Hari ini sudah siap belajar? Harus sudah siap dong, karena hari ini kita akan belajar hubungan gaya dan gerak benda pada tema 8, subtema 3, pembelajaran pertama. Tujuan kita belajar hari ini supaya kita mampu menganalisis, membuat dan menyajikan laporan hasil percobaan. Tentu saja tentang 4 pengaruh gaya terhadap gerak benda di lingkungan sekitar. Nah, sekarang mari kita coba amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, benar sekali. Gambar ini menunjukkan 2 orang siswa bernama Edo dan Nina. Mereka sangat bersyukur dan bangga sekali mempunyai rumah dekat taman yang bersih dan bebas dari sampah. Setiap pulang dari sekolah, mereka selalu melewati taman itu. Dan kebetulan, hari ini ada abang tukang bakso mendorong gerobak dagangannya. Gerobaknya pun bisa bergerak maju loh. Coba, adakah yang tahu peristiwa ini membuktikan apa ya? Ya, benar. Peristiwa ini membuktikan adanya hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana cara mengetahui hubungan itu? Tentu saja, kita dapat mengetahuinya melalui pengaruh terhadap gerak benda itu sendiri. Bagaimana dengan contoh pengaruh gaya yang lainnya? Mari kita simak video ini dengan baik-baik. Masih ingatkah kamu apa itu gaya dan gerak? Untuk melakukan gaya, kamu perlu tenaga, karena gaya adalah tarikan dan dorongan yang menyebabkan benda bergerak, benda berpindah tempat, dan benda dapat berubah bentuk. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain, atau tempat asal akibat gaya itu sendiri. Hubungan gaya dan gerak benda dapat diketahui melalui pengaruh gaya terhadap gerak benda itu sendiri. Apa sajakah itu? Ayo kita pelajari bersama. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda. Dan yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Mari kita bahas satu persatu ya. Gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Tahukah kamu, gaya dapat menggerakkan benda yang diam loh. Contohnya banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Apa saja ya contohnya? Banyak sekali. Yang pertama, peristiwa melempar bola. Di peristiwa ini, pada awalnya bola berada di dalam kepalan tangan kita. Kemudian akan bergerak terlempar. Kegiatan melempar bola merupakan gaya dalam bentuk dorongan. Gaya tersebut dapat menyebabkan bola bergerak. Kedua, peristiwa mendorong meja. Peristiwa ini juga memanfaatkan gaya dorong yang dapat menggerakkan dan memindahkan posisi meja. Ketiga, ada peristiwa bermain mobil-mobilan. Peristiwa ini memanfaatkan gaya tarik
untuk mengakibatkan mobil-mobilan bergerak sesuai dengan arah tarikan yang dilakukan oleh anak-anak ketika bermain. Yang keempat adalah peristiwa membuka pintu. Pintu yang awalnya tertutup rapat, ketika mendapatkan gaya tarik, maka pintu itu akan bergerak dan bisa terbuka, bahkan bisa kita lewati. Keempat peristiwa ini dapat membuktikan adanya hubungan gaya dan gerak benda, karena gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Selain itu, hubungan gaya dan gerak benda juga dapat memiliki hubungan yang lain melalui pengaruh gaya terhadap benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya yang pertama terjadi pada peristiwa mengerem mobil. Peristiwa ini dapat terjadi ketika pengemudi bertemu dengan lampu merah atau telah sampai pada tempat tujuannya. Tapi ketika di jalan menemukan lampu merah, maka pengemudi itu harus mematuhi peraturan lalu lintas. Artinya, ketika bertemu lampu merah, dia harus berhenti. Oleh sebab itu, pengemudi dapat memanfaatkan gaya gesek untuk memberhentikan laju mobilnya. Yang kedua, peristiwa seorang kiper menangkap bola. Kiper memberhentikan bola yang sedang bergerak menggunakan gaya otot tangannya, sehingga bola yang tadinya bergerak akan berhenti dan menjadi diam. Yang ketiga adalah peristiwa mengerem sepeda motor. Peristiwa ini hampir sama dengan ketika kita mengerem mobil. Peristiwa ini dapat membuktikan kendaraan sepeda motor yang sedang bergerak melaju cepat dapat berhenti ketika direm oleh pengemudinya itu sendiri, sehingga motor yang bergerak akan berhenti dan menjadi diam. Ketiga peristiwa ini dapat menunjukkan adanya hubungan gaya dan gerak benda melalui pengaruh gaya terhadap benda bergerak menjadi diam tentu saja. Wah, ternyata ada banyak sekali ya, Edo, contoh peristiwa yang dapat membuktikan adanya hubungan gaya dan gerak benda. Kemudian, apalagi? Adakah yang tahu? Tunggu video selanjutnya supaya kita dapat mengetahui dua hubungan gaya dan gerak benda yang lain. Tunggu ya. Siap? Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar online. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.